Hai film lover, apa kabar? Yang pasti hanyalah jawaban positif yang terdengar. Dan kali ini kita akan bernostalgia ke tahun 2009. Ya, zamannya ketik SMS hurufnya besar sebagian dan A menjadi angka 4. Oke, daripada mikirin teka-teki yang tidak mungkin orang tahu, langsung saja ke ceritanya. Astro Boy 2009. Diperlihatkan kota bernama Metro City yang menandakan film dimulai. Pada abad lalu, para pendiri melihat kehancuran bumi. Maka dari itu diambillah sebuah gunung, lalu diangkatlah ke atas langit dan terbentuklah surga yang mengambang. Terlihat suasana Metro City yang berteman dengan robot, dan disinilah robot bisa melakukan apapun untuk manusia. Para robot dapat diandalkan untuk melakukan pekerjaan. Pemimpin dari semua robot atau ayah dari robot modern yaitu adalah Dr. Tenma. Setiap harinya ribuan robot diproduksi dan ribuan lainnya dibuang ke bawah Metro City, yaitu tanah yang dulunya dihuni oleh para manusia, sekarang menjadi tempat pembuangan para robot. Dan anak lelaki ini adalah anak dari Dr. Tenma yang bernama Toby Tenma. Anak ini sangat pintar, ia dapat menyelesaikan ujian dengan cepat. Karena kemampuannya yang di atas rata-rata, ia dapat menyelesaikan tesnya dengan cepat. Lalu Toby pun pulang. Ia dijemput oleh robotnya bernama Orin. Di dalam mobilnya tersebut muncul hologram ayahnya. Di sini ayahnya meminta maaf karena tidak bisa menemani Toby untuk presentasi, karena dia harus menghadiri acara Peacekeeper bersama presiden. Mendengar hal itu, ia langsung menuju tempat kerja ayahnya. Awalnya sang robot tidak mau, tapi setelah diutak-atik mereka pun pergi ke sana. Sampainya di sana terlihat presiden dan ayahnya. Di sini Toby ingin melihat Peacekeeper yang selalu diceritakan oleh ayahnya. Namun sayangnya Toby tidak diizinkan untuk melihatnya. Di sisi lain ada dokter yang sedang melakukan presentasi yang membahas tentang nuklir biru, yaitu sumber energi yang sangat kuat dan alami. Semua itu berasal dari bahan luar angkasa. Energi biru hanya ada satu-satunya yang berguna untuk mengubah kehidupan di muka bumi. Dan salah satu energinya tidak stabil, yaitu energi merah. Tiba-tiba pasukan presiden datang mendekat. Presiden ternyata mempunyai niat jahat untuk menunjukkan sesuatu yang besar kepada penduduk. Di sisi lain Toby dikurung, tapi dia berhasil mengambil kartu penjaga tersebut. Mereka mau tidak mau melakukan perintah presiden di laboratorium. Diperlihatkan sebuah robot yang besar yang akan dipasang energi biru. Namun presiden menginginkan dipasang energi merah saja. Dr. Tenma mencoba menjelaskan kalau ini sangat berbahaya. Tapi di sini presiden menginginkan sebuah robot yang sangat kuat, bukan robot penyayang. Presiden pun memasukkan energi merahnya. Setelah dimasukkan, robot itu dilakukan tes. Terlihat awalnya semua baik-baik saja. Namun secara bersamaan Toby berhasil keluar dan melihat robot itu secara langsung. Seketika robot itu pun menyerang presiden. Kemudian Tenma menutup pintu daruratnya. Tapi ternyata Toby terjebak bersama robot tersebut. Dan secara kebetulan pintu daruratnya tidak bisa dibuka kembali. Kemudian robot itu bisa dihentikan. Tapi sayangnya Toby tidak ditemukan. Dr. Tenma hanya menemukan topinya saja, yang membuat Dr. Tenma sangat sedih. Keesokan harinya dia mencoba membuat robot seperti Toby dengan menaruh selai rambut milik Toby, yang dimana akan membuat semua ingatan Toby akan tertanam di robot tersebut. Kemudian dimasukkan sebuah energi biru untuk menyempurnakan robot tersebut. Tak lama kemudian robot itu mulai memanggilnya ayah dan membawanya pulang. Besoknya tiba, terlihat Toby baru bangun tidur. Ayahnya yang masih trauma pun memeluknya. Toby tak sadar bahwa dirinya adalah sebuah robot. Mengetahui bahwa Toby sekarang adalah sebuah robot, di sini ayahnya meminta Toby untuk terus bersamanya dan sekarang dia akan belajar di rumah bersama ayahnya. Setelah itu ayahnya meminta Toby untuk membaca kembali buku yang dulu sering ayah bacakan untuknya. Tetapi yang terjadi, Toby malah merusak buku itu yang membuat ayahnya semakin sedih. Ayahnya pun makin memarahi Orin yang memakai topi Toby. Toby pun masuk ke kamarnya. Di sini dia mulai merasa aneh pada dirinya. Ia bisa mendengar suara robot. Karena penasaran dia mendekati robot itu. Tapi sayangnya dia malah jatuh dari luar apartemennya. Toby kaget melihat dirinya bisa terbang. Bahkan dia bisa terbang cepat di atas awan, lalu menembus gunung. Di sisi lain presiden mengetahui ada benda asing yang memiliki energi terbang mengitari Metro City. Ia juga mengetahui kalau itu adalah energi biru. Kembali ke Toby yang tidak sengaja mendengar percakapan ayahnya. Dan ayahnya dengan tega mengaku kalau dia adalah robot. Ia juga sekarang tidak menginginkannya lagi. Toby pun akhirnya pergi. Namun Toby diincar oleh presiden dan para tentaranya. Karena dia menginginkan energi biru yang dimiliki oleh Toby. Kejar-kejaran pun tidak dapat dielakkan lagi. Karena Toby yang susah ditangkap, di sini presiden memerintahkan untuk menembak Toby. Hingga akhirnya Toby berhasil ditangkap. Tapi Toby malah menarik pesawat itu.
Ia juga pun terlepas sampai akhirnya ia ditembak jatuh ke bawah dasar. Di bawah sana adalah tempat pembuangan robot. Saat Toby sadar, Toby bertemu dengan robot yang rusak di sana, hingga membuat dia terkejut. Ia juga bertemu dengan robot anjing dan beberapa anak yang bernama Jen dan kawan-kawan. Mereka ini anak-anak yang tinggal di bawah Metro City. Mereka mencari sebuah robot yang masih berfungsi. Kemudian ada beberapa robot yang membuat Toby, yaitu Spark, Robotsky, dan Mai. Mereka ini disebut dengan Long Live the Revolution of the Robot, atau disebut dengan RRF. Di sini mereka sangat kagum dengan tubuh yang dimiliki oleh Toby. Akhirnya mereka memberi julukan, yaitu Astro. Mereka semua pun setuju. Tak lama kemudian, Cora dan yang lainnya datang menyelamatkan Astro. Astro pun berhasil membujuk robot itu kalau dia sebenarnya menyamar. Mereka semua pun pergi.